Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah sungguh luar biasa. Meskipun manusia berbuat dosa dan menjauhkan diri dari Allah, Allah tetap menemani manusia dan mengharapkan manusia bertobat dan kembali kepadanya. Kita diajak untuk tetap setia kepada Allah dan selalu bertobat dan percaya kepada Allah. Baik, mengawali pertemuan ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat setia kepada umat Israel. Engkau selalu menyertai mereka di pembuangan mereka dan mengantar mereka kembali ke Yerusalem. Bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, agar kami semakin menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, pada zaman sekarang nilai kejujuran dan kesetiaan sulit didapatkan. Orang jujur dan setia di masa ini merupakan orang langka. Padahal kejujuran dan kesetiaan merupakan nilai kehidupan yang patut diperjuangkan agar kita dapat dipercaya. Selain dipercaya, kita pun mendapat banyak teman dan pada akhirnya kita dapat menemukan karya Allah. Dalam dua kisah di atas, kejujuran dan kesetiaan Rusa dan Santo Antonius Maria Claret telah mengubah hidup pemburu dan juga para bandit. Pemburu mengubah sikap dan perbuatannya untuk tidak lagi memburu dan menyakiti binatang. Para bandit bertobat dan memohon ampun atas perbuatannya kepada Santo Antonius Maria Claret. Kejujuran dan kesetiaan dapat membawa perubahan, bukan hanya pada orang yang jujur, tetapi kepada orang-orang mengalami kejujuran dan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan memancarkan cinta yang dalam, cinta yang bersinar, dan telah mengubah hati orang-orang mau berbuat jahat. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan bab 8 ayat 1 sampai 7 dan ayat 10 sampai 12. Kores mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi Allah
bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhkannya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu disuruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ketujuh, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Mayesa. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Harum, Asbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah, sebab sukacita karena Tuhan itu pelindungmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Anak yang terkasih, Allah itu setia dan menepati janjinya. Setelah orang Israel dibuang ke Babel, muncullah seorang raja dari kerajaan Persia, namanya Kores. Lewat Raja Kores, Allah mengizinkan orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Raja Persia ini sangat toleran di bidang keagamaan, sehingga mengizinkan ibadat asli di negeri-negeri yang mereka rebut. Mereka mendirikan dan memugar kuil-kuil setempat dan hanya menjalankan pengawasan. Sikap mereka terhadap agama Yahudi pun sangat toleran. Dalam surat-surat resmi dikatakan bahwa Tuhan orang Israel adalah Allah semesta langit. Orang Israel diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun negerinya. Peristiwa ini dimaknai sebagai kisah Allah yang setia pada umat pilihannya, meskipun umat Israel tidak setia kepadanya. Raja Kores merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Umat Israel kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Dalam kitab Nehemia digambarkan sangat jelas bahwa umat Israel dikumpulkan di dekat gerbang air kota Yerusalem yang baru selesai dibangun. Lalu dibacakan kitab Taurat dan kitab hukum Allah. Umat Israel diingatkan kembali akan perjanjian mereka dengan Allah. Bangsa Israel diminta untuk menaati seluruh perintahnya. Jika patuh kepada perintah Allah, orang Israel akan mendapatkan selamat. Allah sangat mencintai manusia, termasuk umat Israel. Meskipun manusia itu sering berbuat dosa, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan manusia. Anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih dan Maha Setia, terima kasih atas kesetiaan-Mu terhadap bangsa Israel di pembuangan sehingga mereka dapat kembali ke Yerusalem. Kami mohon semoga Engkau juga senantiasa setia mendampingi kami, terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam hidup setiap hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.